Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, wabil khusus kepada Ketua PKBM Al-Hidayah, kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati, dan teman-teman peserta dari kesetaraan yang budiman, yang saya banggakan, juga yang saya hormati. Yang pertama kali, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada hari ini kita dapat bertemu lagi untuk pembahasan tentang ilmu. Kemudian salawat salam semoga tercurah ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin yang mulia, di sini saya akan membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, yang mana ini adalah amalan setiap hari untuk kita semua. Karena dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, setiap kebaikan yang akan kita laksanakan itu akan menghasilkan barokah. Jadi barokah itu adalah khairul ilahiyah, ya, jadi kebaikan dari Allah. Jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim, setiap huruf itu ada artinya. Yang pertama adalah huruf ba. Ya, kalau orang Sunda suka bicara B itu ya. Jadi kalau orang Jawa mah ba itu aja ya. Ba itu artinya bahaun ya. Bahaun ai majidun. Jadi artinya Allah itu agung dan harus kita agungkan. Ini dari huruf ba. Kemudian adalah huruf sin, ya. Sin ini adalah salimun, ya. Jadi salimun itu artinya Allah zat yang menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala dari semua mara bahaya. Kita terselamat itulah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian memnya adalah mulkun ataupun malikun.
Artinya Allah itu yang menjadi raja semua raja, ataupun dalam kata lain disebut maharaja. Tidak ada sekutu bagi Allah ya. Dalam satu keterangan dijelaskan wahdahu la syarikalah wala fi mulkihi. Jadi Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada raja yang melebihi dari kerajaan Allah. Yang dimaksud adalah keagungan Allah. Maka disebut dengan maharaja, jadi raja dari semua raja. Kemudian huruf alif ini adalah ibda lafaz Allah ya. Jadi ibda lafaz Allah. Artinya ibda lafaz Allah itu permulaan. Setiap orang menyebut nama Allah dimulai dengan huruf alif. Makanya alif itu adalah ibda, permulaan. Permulaan lafaz Allah. Itu ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah huruf lam adalah latifun. Ya. Latifun. Artinya Allah itu maha asih ya, dengan kelembutannya. Ada orang Sunda menyebut lembut gitu ya. Jadi memang lembut sekali ya belas kasih Allah. Dalam satu keterangan Asmaul Husna dijelaskan Allah itu menaikkan derajat manusia itu dengan pelan-pelan ya. Jadi pelan-pelan gitu ya. Dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA sampai ke perguruan tinggi ataupun universitas disebutnya. Jadi tidak begitu kita naik derajat pangkat itu sekaligus, tapi dengan perlahan-lahan ya. Dari murid menjadi guru ya, menjadi dosen, itu diantaranya. Kemudian huruf H-nya adalah hudan ya. Jadi Allah itu adalah zat yang memberi petunjuk ya. Jadi petunjuk itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua yang kita usahakan, semua yang kita ikhtiarkan itu bermohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai tersesat. Kemudian alifnya lagi ini sama dengan yang di depan. Jadi ibda lafaz Allah, permulaan lafaz Allah. Kemudian lamnya sama, ya sama lamnya adalah latifun. Allah itu zat yang maha asih. Ya. Kemudian huruf rohnya adalah Rahimun ya. Rahimun itu juga belas kasih Allah, tapi khusus ke ahli surga ya. Kemudian huruf H-nya adalah Halimun ya. Halimun itu artinya Allah maha, kalau orang Sunda itu berehan gitulah. Jadi gampang sekali, mudah sekali
memberi, ya begitu Allah diminta, begitu Allah memberi jalan. Kemudian huruf mimnya itu adalah naimun. Mimnya adalah sama dengan yang di depan, malikun, raja dari semua raja. Kemudian nun adalah naimun, Allah yang memberi nikmat. Jadi semua kenikmatan itu adalah pemberian Allah. Maka ada satu aurat yang dibiasakan oleh ahli jamaah itu adalah makana min nikmatin faminallah, ya. Makana min nikmatin faminallah. Nah, ini jadi tidak ada kenikmatan kecuali hanya dari Allah. Contohnya kalau kita lagi sakit, makan nggak enak, minum nggak enak, merokok juga nggak enak. Bagi yang biasa merokok itu tidak ada rasanya. Karena datangnya kenikmatan itu adalah dari Allah. Jadi nun adalah naimun, ya. Naimun. Jadi Allah yang Maha pemberi nikmat. Kemudian huruf lamnya sama dengan yang di depan, latifun. Allah itu zat yang maha asih dengan kelembutannya, meningkatkan derajat manusia itu dengan pelan-pelan. Dengan cepat juga bisa Allah, ya. Tapi dengan caranya, ya. Allah Subhanahu itu mempunyai sifat latifun dengan pelan-pelan, bertahap. Kemudian rohnya sama seperti yang di depan, ya. Allah itu adalah maha belas kasih kepada khusus ahli surga. Kemudian haknya sama dengan yang di depan. Allah itu adalah halimun, mudah, ya, mudah memberi, ya, kepada hambanya yang bermohon. Itu mudah sekali untuk memberi. Maka kita harus bermohon kepada Allah. Karena selain Allah itu suka mempersulit, yang sebenarnya mudah dipersulit. Itu kan, kalau memang bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Itu kan ada yang seperti itu. Jadi kemudian yang huruf nya adalah yahdi, ya. Yahdi akan memberi petunjuk, ya. Kalau yang di depan adalah telah memberi petunjuk, ya, seperti sahabat Abu Bakar, ya. Kemudian sahabat-sahabat yang lain itu langsung, ya, telah diberi petunjuk oleh Allah. Tapi yang belakangan seperti sahabat Umar radhiyallahu itu tidak langsung, bahkan memusuhi kepada baginda Rasul waktu dalam perjuangannya. Tapi Rasulullah tidak berputus asa, terus bermohon kepada Allah agar sahabat Umar diberi petunjuk. Nah, jadi ada harapan. Akhirnya Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah pada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Nah, seperti itu, ya. Jadi antara huda, ya, dengan yahdi ini perbedaannya, kalau ini mah
tentang pentingnya kita membaca bismillah, dan di sini saya perlu menyampaikan penjelasannya ya secara rinci ya. Karena PKBM ini adalah pelayanan dalam soal pendidikan ya. Jadi maka saya tidak terlepas untuk membahas tentang keilmuan ya. Karena ilmu itu adalah yang mengantar kepada kita semua untuk kesuksesan ya dalam satu tujuan cita-cita itu adalah harus disertai dengan ilmu. Tapi ilmu itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai mencari ilmu cuma ala kadar, leha-leha gitu ya. Jadi mencari ilmu itu harus sungguh-sungguh supaya bisa berhasil. Karena petunjuk mencari ilmu ada 6 untuk mencapai berhasil. Yang mana di dalam nazam Ta'limal Muta'alim ya, yang sudah dikenal oleh banyak umat Islam. Nah, di situ ada yang namanya lantunan alala tanalul ilma ila bisittatin saumbikai amajmu'i habibayani ilmu dah hasil ilmu amin nam perkara bakal tak cerita ake kumpulkan di pertelon. Jadi ketahuilah bahwa ilmu itu akan berhasil dengan syarat 6 perkara ya. Mana 6? Yang satu adalah zukain ya. Zukain. Jadi cerdas ya. Jadi cerdas itu berarti memperhatikan. Kalau dijelaskan itu jangan tungkul aja, nggak paham nanti hasilnya. Kemudian yang kedua adalah wahirsin ya. Jadi suka ya, senang. Walaupun diajar matematika karena itu penting ilmu hitung, senang aja dikasih pelajaran matematika. Diberi pengajaran oleh operator tentang komputer, ya senang aja. Karena dengan maksud supaya ilmu itu berhasil. Jadi jangan sampai diajar komputer asa pusing, sakit kepala, banyak alasan ya tidak akan berhasil ya. Kemudian yang ketiga adalah wastibarin ya. Harus sabar ya. Mencari ilmu itu harus sabar. Tidak paham sekali, kemudian dipelajari lagi, terus dipelajari lagi, dan seterusnya. Jangan bosan. Jadi harus menghilangkan penyakit bakmi ya. Jadi penyakit bakmi ini harus dihilangkan dalam mencari ilmu ya. Bosanan, gampang bosan. Ini harus dihilangkan, ini penyakit. Nggak akan berhasil mencari ilmu kalau bosanan. Kemudian aras-arasan kalau bahasa Jawa itu ya, males ya. Kemudian yang K adalah keset ya, sukanya alfa ya. Halangan cuman ala kadar, nggak mau berangkat ya, keset itu alfa senangnya ya. Kemudian M-nya adalah malu, jangan malu. Karena mencari ilmu itu dari kecil sampai kalian lahap itu diwajibkan. Kalau ingin mencapai satu cita-cita atau tujuan, nah itu jangan sampai malu ya, berangkat aja. Kemudian yang terakhir ya, isin ya, malu sama isin bahasa Jawa yang ini yang belakangan isin ya, isin udah guys,
Kita dewasa jangan ilmu kan, jangan ya, jangan sampai malu atau isin. Kemudian yang berikutnya adalah wabul batin ya, wabul batin. Bulugha itu biaya ya. Jadi maka setiap kegiatan itu dibutuhkan biaya ya. Untuk penyelenggaraan ya, ujian ya. Kemudian untuk kesejahteraan guru-gurunya walaupun sedikit ya perlu itu biaya kan. Masa nggak ngopi-ngopi acan ya gitu kan. Jadi pembiayaan pasti dibutuhkan karena Bapak Pendidikan Nasional Pak Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa Jerbasuki Mawabea ya. Namanya adalah Jerbasuki Mawabea ya. Jadi setiap kegiatan itu dibutuhkan pembiayaan. Ya, jangan senangnya cuma gratis saja gratis. Itu. Jadi harus mengeluarkan biaya kalau ingin berhasil. Jangan bilang nggak mampu kalau belum berusaha, ya. Kalau sudah berusaha, segini dapatnya, kemampuan saya, terus terang aja sama pimpinan, gitu ya. Jangan sampai berusaha juga belum sudah mengatakan nggak mampu. Nah, jangan seperti itu ya. Kemudian untuk yang kelima, wa irsyadus sami ya. Petunjuk guru ya. Jadi petunjuk guru itu jangan sampai dilanggar, harus diikuti supaya berhasil dalam mencari ilmu. Kemudian yang keenam adalah tulu zaman ya. Jadi harus lama waktunya, harus ada proses. Secepat-cepatnya pendidikan kesetaraan ini juga kan, nggak bisa istilah nembak gitu kan. Minggu depan saya pengen punya ijazah, ya. Nggak bisa, ada proses ya, harus ada waktu ya. Ya setidaknya 1 tahun sebelum ujian itu sudah mendaftar. Dari ijazah dari SD misalnya mau ke SMP itu berumur ya, sudah 3 tahun masuk ke SMA misalnya. Itulah diantaranya yang dapat saya sampaikan pendidikan ya pada hari ini tentang rincian dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat bagi kita bersama dan mengantar kepada kita untuk selamat dunia sampai akhiratnya. Mau baca sholawat apa enggak, Pak? Nah, kalau mau baca sholawat saya akan sampaikan ya yang mudah-mudah aja sholawatnya ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib
sampai di sini hadirin wal hadirat juga para peserta didik ya, kesetaraan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.